Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan hari ini harus jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Pada pertemuan kita mematakan reproduksi pada manusia. Apakah kalian masih ingat? Saya berharap kalian masih mengingat apa yang kita pelajari kemarin. Nah, untuk menguji apakah kalian ingat atau tidak, kita lihat dengan latihan berikut. Jika saya bertanya, silakan dijawab. Ini adalah organ reproduksi pada pria atau pada wanita? Iya, benar. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Nah, organ yang saya tunjuk ini kira-kira namanya apa? Oke, benar. Ini adalah rahim atau uterus. Anggaplah ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Kira-kira organ nomor berapa yang digunakan sebagai tempat produksi sel telur? Ya, benar. Organ nomor 4 atau ovarium. Semoga banyak di antara kalian yang masih ingat pelajaran pada pertemuan di minggu yang lalu. Yang sudah lupa, jangan berkecil hati, tetap selalu semangat untuk terus belajar, ya. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Melanjutkan materi yang kemarin organ reproduksi pada manusia. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana proses pembentukan manusia. Proses pembentukan manusia itu masih dalam satu bab, yaitu sistem reproduksi manusia. Setelah mempelajari ini, saya berharap kalian mampu memahami proses pembentukan manusia. Sekarang, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan mengingatkan sedikit ilustrasi tentang sistem reproduksi yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Ini adalah seorang bayi. Seorang bayi itu selalu lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Dan ini adalah tujuan utama reproduksi atau berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Ayah dan ibu ini disebut sebagai orang tua pada manusia atau induk pada hewan. Ayah menghasilkan sperma dan ibu menghasilkan sel telur dalam testis dan ovariumnya. Nah, sel sperma dan sel telur ini nantinya akan melebur menjadi satu dan terus berkembang sampai akhirnya terbentuknya seorang bayi. Nah, ini ilustrasi ukuran sel telur. Yang sering kalian lihat adalah sel telur pada ayam. Kemudian sel telur katak, biasanya yang ada di kolam ya, yang warnanya hitam, itu ukurannya segini, jadi masih lebih besar setelur ayam. Nah, sekarang kita lihat ternyata ukuran sel telur manusia itu sangat kecil, bisa diibaratkan sebagai sebutir debu dibandingkan dengan telur ayam. Kalau telur manusia ini saya perbesar jadi sebesar ini, maka ukuran sel sperma itu segini. Jadi kita bisa lihat ternyata ukuran sel sperma dan sel telur itu sangat kecil. Makanya harus diamati di bawah mikroskop. Ini adalah gambaran ovarium dengan sel telurnya. Jadi sel telur itu dihasilkan di dalam ovarium. Pada suatu ketika sel telur akan matang. Nah, sel telur yang matang ini akan dilepaskan dari ovarium menuju ke ovidak. Jadi ini adalah sel telur ditangkap oleh ovidak. Pada saat sel telur itu bergerak menuju ovidak, dinding rahim akan mulai menebal. Nah, dinding yang mulai menebal ini disebut sebagai dinding endometrium. Dinding endometrium ini dia bisa menebal karena ada tambahan pembuluh darah di sana.
Jadi ini adalah pembuluh-pembuluh darah yang ditambahkan untuk mempertebal dinding rahim. Kenapa ini dipertebal? Dinding rahim ini dipertebal karena dipersiapkan jika nantinya akan terjadi kehamilan, sehingga janin bisa berada di sana. Ini sel telur, dia akan terus berada di oviduct dan bergerak terus menuju ke saluran oviduct yang lebih dalam. Dia akan terus berada di sana, dan di sisi lain ada sel sperma yang masuk ke organ reproduksi wanita melalui vagina. Dia akan bergerak menuju ke oviduct, tempat sel telur berada. Sampai akhirnya sel sperma dan sel telur akan bertemu dan melebur menjadi satu. Proses peleburan sel sperma dan sel telur ini disebut sebagai proses fertilisasi. Jadi, peleburan antara sel telur dan sel sperma dan menghasilkan satu bentukan baru yang namanya zigot. Zigot ini akan mengalami perkembangan lebih lanjut. Zigot itu satu sel, dia akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, kemudian dia akan menjadi 8 sel. Jadi ini dia akan melakukan terus pembelahan. 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, 64 sel, dan seterusnya. Sampai terbentuk segerombol sel. Nah, ini segerombol sel sudah terbentuk. Segerombol sel yang sudah terbentuk ini namanya adalah morula. Jadi zigot akan berkembang menjadi morula. Morula itu bentuknya seperti segerombol buah anggur. Jadi morula itu merupakan segerombol sel yang padat yang berbentuk seperti buah anggur. Kemudian morula akan berkembang menjadi blastula. Nah, di sini bedanya, kalau morula tadi dia merupakan segerombol sel yang padat, kalau blastula ada rongganya. Jadi dia seperti bola berongga. Ini blastula. Kemudian blastula akan mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi yang namanya gastrula. Gastrula ini berbeda dengan morula dan blastula. Kalau blastula itu selapis sel dengan rongga di tengah, kalau gastrula ini ada 3 lapisan sel. Kita bisa lihat di sini ada 3 lapisan sel yang ada di gastrula. Nah, gastrula akan berkembang menjadi embrio. Jadi, embrionya akan diselubungi oleh lapisan pelindung dan juga air ketuban. Ini di dalam rahim. Embrionya akan terus membesar, dan membesar. Sampai akhirnya dia menjadi janin. Nah, ini janin. Janin itu sebenarnya istilah untuk bayi yang berada di dalam kandungan. Nah, ini janinnya sudah posisinya sudah bagus, sudah siap untuk keluar dari rahim ibunya. Dan janin ini akan keluar dari rahim ibu pada saat dia sudah berusia sekitar 9 bulan 10 hari. Dia akan keluar melalui saluran sempit yang namanya adalah saluran vagina. Nah, pada titik ini ibu kalian mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan kalian ke dunia. Makanya selalu hormatilah ibu kalian dan ibu kalian. Ini adalah gambaran umum perjalanan yang sudah saya berikan tadi. Jadi ini terjadi fertilisasi, terbentuk zigot. Zigot akan membelah menjadi 2 sel.
kemudian dia akan membelah lagi menjadi 4 sel, kemudian membelah lagi menjadi 8 sel, 16, 64 dan seterusnya sampai terbentuk segerombol sel yang namanya morula. Morula akan berkembang menjadi blastula, gastrula sampai dengan embrio dan sampai akhirnya terjadi janin. Ini sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Nanti bagi kalian yang menghafal Al-Quran silakan dikaji. Jadi proses pembentukan manusia itu selalu diawali dari yang pertama adalah terjadi fertilisasi. Apa tadi fertilisasi? Ya benar, fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dan sel telur. Terjadinya di mana proses fertilisasi ini tadi? Ya benar, dia terjadi di oviduct. Dan hasilnya adalah terbentuk zigot. Ini adalah gambaran sel telur dengan sel sperma yang sangat banyak. Tetapi nanti yang berhasil membuahi sel telur hanyalah 1 sel sperma saja. Jadi kalian itu terbentuk dari 1 sel telur dan 1 sel sperma. Ini sel spermanya, kemudian terbentuk zigot. Nih ya. Ini adalah zigot yang terbentuk dari 1 sel sperma dengan 1 sel ovum. Jadi 1 sel zigot. Zigot akan berkembang menjadi morula. Jadi zigotnya akan membelah dulu dari 1 sel zigot menjadi 2 sel. Kemudian dia akan membelah lagi dari 2 menjadi 4, menjadi 16, menjadi 32, 64 dan seterusnya sampai terbentuk segerombol sel yang namanya adalah morula. Ingat-ingat, morula adalah segerombol sel yang bentuknya seperti segerombol buah anggur. Nih ya, ini adalah gambaran morula yang dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron maksud saya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kita bisa lihat kecil sekali dia. Hanya sekitar 30 mikrometer. Morula akan tumbuh dan berkembang menjadi blastula. Dari yang segerombol sel yang padat menjadi sebuah bola berongga. Jadi morula dia akan berkembang menjadi blastula. Nah, ini blastulanya dengan rongga di tengah. Nama rongganya karena ini adalah blastula, maka rongganya namanya adalah blastosul. Kemudian blastula ini nanti akan mengalami perkembangan lebih lanjut. Ini kalau kita lihat blastula itu hanya 1 lapis sel, kemudian dia memiliki rongga. Kemudian blastula akan berkembang menjadi yang namanya gastrula. Jadi blastula yang berupa bola berongga, dia akan berubah menjadi gastrula yang memiliki 3 lapisan sel. Ada lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam yang namanya endoderm. Ini adalah gastrula. Nah, gastrulanya akan berkembang menjadi embrio. Lapisan ektoderm akan membentuk
organ tubuh bagian luar, lapisan mesoderm akan membentuk organ bagian tengah, dan lapisan endoderm akan membentuk organ tubuh bagian dalam. Embrionya akan terus berkembang, terus tumbuh dan berkembang besar, seterusnya akhirnya menjadi janin. Ini janinnya sudah kelihatan, di situ ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Terus dia akan terus berkembang sampai dia siap untuk dilahirkan. Biasanya usianya sekitar 9 bulan 10 hari, tetapi bisa kurang atau juga bisa lebih. Setiap individu berbeda-beda usia kelahiran janinnya. Dan janin ini dilahirkan, dikeluarkan dari rahim melalui vagina. Vagina yang sempit itu bisa digunakan untuk mengeluarkan janin yang kadang-kadang beratnya bisa mencapai 4 kilo sampai 4,5 kilo. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat di buku catatan IPA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.